Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmatnya kita dapat melakukan presentasi final project mata kuliah statistika dan probabilitas. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai hasil final project dengan judul penelitian kami, yaitu pengaruh durasi tidur terhadap tingkat produktivitas mahasiswa. Nah, ini nama kelompok kami, ada saya sendiri yaitu Pandan Muhammad Rajo, kemudian ada Hilmi Yustini, kemudian ada Rangga Surya Putra. Nah, di sini kita akan membahas isi pokoknya ada alasan dan tujuan mengapa mengambil judul tersebut. Kemudian yang kedua, objek penelitiannya. Yang ketiga, sampel dan respondennya. Yang keempat, visualisasi data. Kemudian ada ukuran pemusatan data, dan kemudian ada perhitungan uji hasil penelitian. Nah, alasan kenapa kita mengambil judul tersebut, karena yang pertama, relevansi topik. Mengingat pentingnya tidur dalam kesejahteraan dan performa, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas mahasiswa. Kedua, kebutuhan sosial, masalah kesehatan, dan produktivitas mahasiswa menjadi perhatian utama masyarakat. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja akademis mereka. Alasan yang ketiga, dukungan literatur. Berdasarkan penelitian terdahulu, adanya keterkaitan antara durasi tidur dan produktivitas membuat topik ini relevan dan berpotensi untuk menemukan temuan baru. Nah, sekarang tujuan mengambil judul yang pertama dikarenakan menganalisis hubungan, meneliti secara mendalam mengenai hubungan antara durasi tidur dan produktivitas mahasiswa untuk menentukan sejauh mana korelasi tersebut. Yang kedua, memberikan rekomendasi. Memberikan rekomendasi yang penelitian untuk produktivitas di lingkungan akademik. Yang ketiga, menyumbangkan pengetahuan baru. Menambah pengetahuan ilmiah mengenai dampak durasi tidur pada produktivitas, memberikan landasan bagi penelitian lebih lanjut dan upaya pemahaman terkait topik ini. Nah, adapun objek penelitian menggunakan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini, objek yang diteliti adalah pengaruh durasi tidur terhadap tingkat produktivitas mahasiswa. Nah, hasil survei yang telah kami lakukan, terdapat 32 responden dan sampelnya itu adalah mahasiswa Prodi Sistem Informasi Fasilkom Unjika. Selanjutnya, data responden dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya, yaitu Rangga Surya Putra. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih Ivan. Bisa di next ke slide selanjutnya. Lanjut, saya di sini akan menjelaskan tentang visualisasi data. Visualisasi data yang pertama itu ada, apakah Anda seorang mahasiswa? Dari visualisasi data di atas dapat dilihat bahwa kondisi atau responden semuanya adalah seorang mahasiswa yang aktif dan berkenan untuk mengisi G-form yang telah kami sediakan. Next. Yang kedua, ini ada berapa jam tidur rata-rata mahasiswa per malam dalam seminggu terakhir. Dari diagram di atas,
Dapat dilihat rata-rata jam tidur yang paling sering dilakukan mahasiswa Fasilkom Unsika, yakni di antara 4 sampai 5 jam per harinya atau per malamnya. Next. Visualisasi dari yang ketiga, itu bagaimana skala tingkat produktivitas mahasiswa dalam seminggu terakhir. Pada diagram di atas menunjukkan tentang bagaimana skala tingkat produktivitas mahasiswa Fasilkom Unsika yang dari 4 sampai 5 jam waktu tidurnya per hari, itu ada pada nilai 7 dalam seminggu terakhir. Next. Slide data berikutnya itu apakah kurang tidur mempengaruhi IPK atau produktivitas mahasiswa? Dari data di atas dapat dilihat jawaban dari 32 mahasiswa Fasilkom yang di mana 60% dari mereka mengatakan bahwa kurang tidur dapat mempengaruhi IPK dan produktivitas mereka, sedangkan 40% dari mereka mengatakan kurang tidur tidak mempengaruhi IPK atau produktivitas mereka. Next. Ini ada hipotesis uji. Di sini yang pertama ada hipotesis 0 atau H0. Durasi tidur tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas mahasiswa. Lalu yang kedua ada hipotesis alternatif atau H1. Durasi tidur berpengaruh signifikan terhadap produktivitas mahasiswa. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Rangga Suretika yang telah menjelaskan eh, visualisasi data dan uji hipotesis uji. Selanjutnya kami akan menjelaskan terkait ukuran pengukuran data yang akan dijelaskan oleh Silvi ini kepadanya di belakang. Baik, terima kasih kepada Saudara Ivan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ukuran pemusatan data. Next. Nah, bisa kalian lihat di sini ada analisis deskriptif, di mana kita mengambil dua data dari lama tidur dan juga tingkat produktivitas. Nah, untuk lama tidurnya sendiri dapat dilihat bahwa mean atau rata-ratanya sebesar 5,53 dan standar errornya itu 2,54. Lalu untuk mediannya yaitu sebesar 5 atau 5 jam. Standar deviasinya sebesar 1,436. Nilai minimumnya sebesar 2 dan maksimumnya sebesar 8. Lalu untuk tingkat produktivitasnya ini min atau rata-ratanya sebesar 7,13. Lalu ada standar errornya sebesar 0,290. Mediannya sebesar 7, standar deviasinya sebesar 1,641, nilai maksimumnya 10 dan nilai minimumnya 4. Boleh di next. Nah, di sini ada uji normalitas. Kita melakukan uji normalitasnya menggunakan SPSS, dan untuk melihat nilai normalitasnya di sini kita dapat melihat nilainya melalui sig atau sigma. Yang dalam hal ini adalah 0,047 untuk lama tidur dan 0,018 untuk tingkat produktivitas. Karena nilai N-nya kurang dari 50 atau lebih tepatnya sebesar 32 responden, maka digunakan metode Shapiro-Wilk. Karena nilai sig-nya kurang dari 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi secara tidak normal. Oleh karena itu, kita menggunakan Spearman testing untuk mengujinya. Boleh di next. Nah, di sini ada 32 data sampel. Dari masing-masing data sampel, X didefinisikan sebagai lama waktu tidur dan Y sebagai skala tingkat produktivitas. Lalu untuk taraf signifikannya yaitu sebesar alfa sama dengan 5% atau setara dengan 0,05. Next. Nah, di sini ada rumus perhitungan data Spearman, di mana RS adalah koefisien korelasi Spearman, sigma N adalah jumlah pasangan data, DI adalah selisih peringkat antara dua variabel atau observasi ke I. Boleh di next?
Nah, di sini selanjutnya ini adalah perhitungan Spearman menggunakan Excel, di mana digunakan untuk mencari nilai total atau sigma DI kuadrat yang hasilnya ini sebesar 5.810. Lalu kita masukkan saja langsung kepada rumusnya, di mana RS sama dengan 1 dikurangi 6 dikali sigma D1 kuadrat sebesar 5.810 per 32 dikali N kuadrat dikurangi 1 atau 32. Ini sebagai jumlah datanya. Terus RS sama dengan 1 dikurangi 34.860 per 32 kali 1.023. Lalu hasilnya ini sebesar RS sama dengan 1 dikurangi 1,00656 atau setara dengan negatif 0,0656. Boleh dilanjut? Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Silmi atas penjelasannya. Selanjutnya akan dilanjut perhitungan uji hasil penelitian yang akan dijelaskan kembali oleh Rangga Surya Putra. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih, Ivan. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu ada tes kriteria. Hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa durasi tidur tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas mahasiswa. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa durasi tidur berpengaruh signifikan terhadap produktivitas mahasiswa. Berdasarkan nilai koefisien korelasi Spearman yang telah dihitung sebelumnya, yaitu RS sama dengan min 0,0656, kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan antara durasi tidur atau X dan skala produktivitas atau Y sangat lemah dan tidak signifikan. Oleh karena itu, kita tidak memiliki cukup bukti untuk menolak hipotesis 0, maka H0 diterima. Next. Ini ada uji korelasinya, yang itu kita menggunakan SPSS. Itu ada korelasinya, dasar pengambilan keputusan yang pertama jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka berkorelasi. Maka jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Pengambilan keputusannya dapat dilihat bahwa nilai sig atau total antara lama tidur dan tingkat produktivitas adalah 0,463. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Meskipun terdapat nilai korelasi sebesar min 0,134 yang menunjukkan tidak adanya korelasi atau negligible relationship antara lama tidur dan tingkat produktivitas, namun tidak cukup signifikan untuk menyebutkan adanya hubungan yang kuat antara keduanya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih pada Rangga yang sudah menjelaskan perhitungan uji hasil penelitian. Mungkin saya akan membacakan kesimpulan dan saran dari kelompok kami dari kesimpulan terlebih dahulu, yaitu berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa durasi tidur memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas mahasiswa berdasarkan data yang telah diuji. Nah, sarannya untuk teman-teman mahasiswa yaitu untuk meningkatkan tingkat produktivitas mahasiswa, disarankan untuk menjaga durasi tidur yang cukup sekitar 7 sampai 9 jam per malam. Durasi tidur yang optimal dapat meningkatkan konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan pemecahan masalah, sehingga teman-teman mahasiswa lebih efektif dalam menyelesaikan tugas dan belajar. Selain itu, rutinnya tidur yang baik dapat mendukung kesehatan fisik dan mental yang berkontribusi positif pada kinerja akademik. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami terkait final project yang sudah kami lakukan dengan judul pengaruh durasi tidur terhadap tingkat produktivitas mahasiswa.
Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.